Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andini Eka Damayanti dengan NIM A4 120 1743 Teknik Produksi Benih 2020. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengarahan atau menggerakkan, yaitu actuating dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengisian jabatan atau staffing. Sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing, yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang pertama ada pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya, yang di mana itu diambil sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan atau job analysis dengan uraian pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Lalu yang kedua ada penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan ini mencari atau menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Lalu sumber karyawan di sini dapat bersumber dari sumber internal maupun dari sumber eksternal, di mana sumber internal itu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, dan sumber eksternal itu yaitu dari karyawan yang ditarik dari luar perusahaan. Lalu ada seleksi karyawan. Kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Nah, di mana seleksi karyawan ini harus ada prosedur seleksinya, yaitu ada seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Dalam seleksi karyawan ini ada beberapa tingkat seleksi. Yang pertama, seleksi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada penempatan karyawan. Kegiatan ini bertujuan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan ini harus dilakukan orientasi atau induksi. Yang kedua ada orientasi, yaitu memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebagai supaya karyawan itu merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Lalu ada induksi. Induksi sendiri adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. Lalu ada pelatihan, dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Lalu ada pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahukan menurut para ahli atau menurut GR Terry, pengarahan atau menggerakkan itu adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi pengarahan itu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Lalu ada pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan. Yang pertama ada tingkah laku manusia.
kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai, perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan itu juga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Lalu yang kedua ada hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok atau organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di mana suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka dapat interaksi. Nah, proses komunikasi itu terdiri dari unsur dan lambang. Unsur sendiri itu terdiri dari komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action. Lalu ada lambang, eee, yang mana itu suara, tulisan, warna, dan lain-lain. Yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa sih fungsi kepemimpinan itu? Mungkin ada banyak sekali fungsi kepemimpinan, tapi di sini hanya ada 5 fungsi yang bisa saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Yang kedua ada pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. Yang ketiga ada meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. Yang keempat ada memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Dan yang kelima ada mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya ada memprakarsa, penggiat, dan mengendalikan rencana, mengkoordinasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, atau memberikan penghargaan berupa reward dan sanksi kepada bawahan. Yang selanjutnya ada pengembangan bawahan melalui pendidikan atau pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Lalu ada memberikan kompensasi ketenangan kesejahteraan pada karyawan. Unsur-unsur kepemimpinan, yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada bawahan, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada tujuan dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, berikut ada gaya atau tipe kepemimpinan menurut Malayu SP Hasibuan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk memimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar, dan mampu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua ada kepemimpinan partisipatif. Jika dalam pemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan, pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. Yang ketiga ada kepemimpinan delegatif, yaitu jika seseorang memimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dan melakukan pekerjaannya. Di sini ada beberapa karakteristik actuating. Yang pertama ada pervasive function, yang kedua ada continuous activity, yang ketiga ada human factor, yang keempat ada creative activity, yang kelima ada executive function, dan yang terakhir ada delegate function. Pervasive function itu adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Lalu ada continuous activities yang dimana hal ini adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Yang ketiga ada human factor, yaitu pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Nah, human factor itu adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Lalu yang keempat ada kreatif
activity, yaitu pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencananya dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Maksudnya adalah seseorang itu udah nggak aktif lagi, inaktif. Jadi fisiknya itu tidak berarti. Lalu ada executive function, maksudnya adalah pengarahan yang dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, semua organisasi, dan bawahannya hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Dan yang terakhir ada delegate function, yaitu pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung menghadapkan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Nah, di sini ada tujuan pengarahan atau directing. Yang pertama adalah alat motivasi, yang kedua memprakarsai aksi, yang ketiga penggunaan sumber daya dengan efisien, yang keempat ada coping perubahan, yang kelima ada mengintegrasikan upaya, dan yang terakhir ada menyediakan stabilitasi. Di sini juga ada cara melakukan pengarahan atau directing. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada perintah, yang ketiga ada delegasi wewenang, yang keempat ada petunjuk, yang kelima ada motivasi, dan yang terakhir ada mempengaruhi. Nah, sudah selesai presentasi dari saya. Mungkin, jika ada yang tidak jelas atau ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.